Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami bersyukur buat kesempatan yang indah di hari Minggu yang kudus ini. Umat Tuhan boleh berhimpun untuk memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kami yang dalam, untuk kami boleh selalu rindu berada di hadirat Tuhan. Di tengah setiap kondisi apapun, pergumulan apapun yang kami alami hari ini, biarlah kami boleh datang kepada Tuhan, kepada sumber kehidupan, kepada sumber pertolongan yang mampu menolong kami. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan yang baru, sebab Engkau hadir menjamah pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh-Mu, jamah setiap umat-Mu Bapa. Biarlah mata hati kami, mata iman kami tertuju hanya kepada Tuhan. Diberkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa dari sorga mengalir di tempat ini, memenuhi kami dan menguatkan pribadi lepas pribadi yang datang dengan letih lesu berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan, damai dan ketenangan. Terima kasih Bapa. Berkatilah semua yang melayani dengan kuasa wibawa urapan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kami mohon proteksi dari sorga, perlindungan yang berlapis-lapis atas ibadah ini. Tuhan mengutus bala tentara sorga berkemah di sekitar tempat ini, sehingga kami boleh merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala kuasa jahat, maksud orang jahat, bahkan segala konsentrasi yang mengganggu ibadah kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai ibadah kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia. Sekali lagi kita katakan dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Kita bersuka sebab Tuhan yang girangkan kita. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yeay! Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya, kami mau bersuka Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku,
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan di atas, katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang kita bersuka. Sekali lagi katakan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan yang akan selalu memberkati kita. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu yang menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu
sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Seiring nikmat Tuhan berbangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan kita, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari angkat tangan kita katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu bagi kami, buat lawatan-Mu, buat jamahan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan kami rindu jamahan Tuhan terus mengalir, juga melalui kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan, meneguhkan, juga kami boleh terus bertumbuh di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya memberi tema sebuah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu rahasia mengubah pergumulan dan kemalangan menjadi sukacita dan kemenangan. Mengubah pergumulan dan kemalangan menjadi sukacita dan juga ada kemenangan. Saya percaya setiap kita merindukan kemenangan lepas kemenangan, sukacita dalam hidup kita. Dalam kitab Rut, kalau kita baca secara keseluruhan, di pasal yang pertama, diawali dari sana ada kehidupan sebuah keluarga, ya, keluarga Israel pada zaman para hakim, sebelum nantinya muncul raja. Di masa pemerintahan para hakim itu dikisahkan ada satu keluarga, keluarga Elimelek. Itu sekitar 1375 sampai 1050 sebelum Masehi.
Jadi kalau kita baca latar belakang 18 ayat di pasal yang pertama itu ada di tanah Moab. Bapak Ibu pernah kita belajar tentang Moab, itu adalah anak daripada Lot ketika Lot tidur dengan anaknya, waktu anaknya, kedua anaknya yang memberi anggur kepada papa mereka, dan mereka berpikir tidak ada lagi laki-laki lain, baik kita kasih minum anggur biar papa mabuk, lalu kita bisa punya anak. Dan anak yang tertua itu namanya Moab. Itulah bapak orang Moab. Anak yang kedua itu adalah Amon, bapak orang Amon ya. Jadi Moab itu ada di daerah sebelah timur Laut Mati. Sedangkan kalau Amon itu ada di sebelah timur lembah Sungai Yordan. Jadi kehidupan Rut yang di bagian awal itu ada di tanah Moab, tetapi akhirnya nanti kembali ke Yerusalem atau di Bethlehem, daerah Yehuda. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari Moab itu dalam bahasa Ibrani artinya dari ayahku, dari ayahku. Bagaimana latar belakang sebuah bangsa dari hasil hubungan seks papa dan anak. Dan bangsa Moab ini adalah bangsa yang menyembah berhala. Mereka bangsa juga yang seringkali bermusuhan dengan Israel. Namun kita melihat di dalam pendahuluan ini ada gambaran dalam kitab ini tentang penderitaan dan pergumulan sebuah keluarga yang saleh, yang setia kepada Tuhan, di mana Allah mengubah pergumulan dan kemalangan menjadi sukacita dan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal penting yang rindu saya bagikan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, apa pergumulan dan kemalangan yang dialami pada waktu itu? Coba kita baca di dalam Rut pasal 1 ya. Ayat 3 bilang begini. Mulai dari ayat 2 ya. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kalau ayat 1 dikatakan pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ada kelaparan di tanah Israel. Jadi Bapak Ibu, pergumulan dan kemalangan yang dialami pada waktu itu, adanya kelaparan di tanah Israel, bencana kelaparan. Lalu setelah keluarga Elimelek ini, mereka mengungsi ke tanah Moab. Di ayat yang ketiga, matilah Elimelek. Inilah pergumulan, kemalangan yang kedua. Ada kematian. Tentunya kalau kita berpikir bukan hal yang mudah kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Bahkan bukan hanya kematian Elimelek. Nanti setelah Mahlon dan Kilion, anak daripada Elimelek ini, Naomi ini, menikah, mereka pun dicatat di sana di ayat yang kelima, 2 anak Naomi pun mati. Terus bertubi-tubi penderitaan yang dialami. Makanya kalau arti nama Mahlon itu sakit penyakit ya, atau penyakit gitu ya. Tidak ada orang yang mau arti namanya itu penyakit, sakit penyakit.
kilion, ya, merana, kelemahan. Itulah arti nama kedua anaknya. Bahkan kalau kita melihat di ayat 13, ayat 20, Naomi mengungkapkan kehidupannya itu pahit, bahkan jauh lebih pahit daripada kedua menantunya. Itu ada di ayat 13 ya. Sebenarnya arti nama Naomi itu adalah manis, menyenangkan. Tetapi dia mendeklarasikan namanya itu jangan dipanggil Naomi, tetapi panggillah Mara. Karena Mara itu artinya pahit. Karena dia mengungkapkan betapa pahitnya hidupnya. Bahkan dikatakan lebih pahit, mengalami banyak yang pahit. Bahkan di bagian yang terakhir dia mengalami kehilangan waktu kembali ke Betlehem. Dia berkata di ayat yang ke-21, pergi dengan tangan kosong. Pergi dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong. Waktu mereka mengungsi, mereka pergi dengan tangan penuh. Tetapi waktu Naomi dan Ruth kembali, Naomi berkata, kami pulang dengan tangan kosong, tidak dapat apa-apa, bahkan mengalami kehilangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan keadaan hidup kita? Kalau kita melihat ini adalah segala penderitaan yang terjadi dan mereka belum tahu kapan pemulihannya terjadi. Belum tahu mereka kapan selesainya. Kalau dengan kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa penderitaan yang sedang Bapak Ibu alami? Apa kesusahan? Apa pergumulan? Di dalam rumah tangga kah? Di dalam usaha pekerjaan kah? Di dalam bisnis? Di dalam relasi? Anak-anak muda mungkin di dalam pendidikan, masa depan, teman hidup, bahkan setiap kita dengan kesehatan, kondisi kesehatan kita. Mungkin kalau kita mengungkapkan penderitaan, pergumulan, kesusahan, mungkin tidak cukup karena terlalu banyak penderitaan yang dialami. Apa penderitaan yang sedang terjadi dalam hidup kita? Tetapi di bagian yang kedua di sini, mengapa pergumulan dan kemalangan itu terjadi? Bapak Ibu, kitab Rut ini menggambarkan ya sebuah gambaran yang realistis tentang pergumulan, ya, tentang kesedihan, dan mau menegaskan bahwa penderitaan itu merupakan sebuah realita kehidupan. Di dalam kehidupan ini ada sebuah realita yang namanya penderitaan, kesedihan, kemalangan. Namun juga mengapa pergumulan dan kemalangan itu terjadi dalam konteks itu? Memang munculnya penderitaan berikutnya itu akibat dampak bencana kelaparan yang terjadi di Israel. Kita baca di latar belakangnya, terpaksa mereka harus mengungsi. Walaupun mungkin banyak penafsiran yang lain. Kehidupan Naomi, kehidupan Ruth yang memiliki kesalehan, kesetiaan kepada Tuhan, juga mengalami yang namanya penderitaan. Orang percaya apakah terlepas dari penderitaan? Karena kita beriman kepada Yesus, setia mengiring Tuhan, lalu tidak ada masalah dan penderitaan? Tentunya tidak. Orang percaya yang setia kepada Kristus sekalipun bisa mengalami kesusahan besar dalam hidupnya, bisa mengalami masalah dalam hidupnya. Kita tidak perlu berpikir lalu jadi pengikut Tuhan, bebas dari masalah dan penderitaan. Oh enggak ya. Orang percaya, keluarga Naomi yang menjaga imannya di tengah kemerosotan moral bangsa Israel di zaman hakim-hakim,
Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim itu, ternyata mereka hidup menurut pandangannya sendiri. Apa yang mereka anggap baik itulah yang mereka lakukan. Tetapi keluarga ini berbeda. Maka ada Ruth, ya, melalui Naomi yang beriman kepada Allah, akhirnya menantunya pun beriman kepada Allah dan beriman sungguh kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang ketiga yang penting, bagaimana rahasia mengubah pergumulan dan kemalangan menjadi sukacita dan kemenangan? Nah, inilah yang mau kita pelajari. Bagaimana rahasianya? Sehingga Naomi dan Ruth, maka Ruth menjadi judul sebuah kitab. Bahkan ada satu yang lain namanya Esther. Mereka dipakai oleh Tuhan, ya, karena mereka hidup di dalam kebenaran-kebenaran. Yang pertama yang saya tulis di sini, yaitu tetap beriman. Tetap beriman di tengah penderitaan. Ya, ini bisa kita baca nanti di rumah di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6, pasal 21 ayat 25. Bagaimana kemerosotan rohani terjadi di Israel pada waktu itu. Tetapi keluarga Naomi tetap beriman kepada Allah. Sekalipun dalam penderitaan yang berat, tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tidak melupakan Tuhan. Bahkan kalau kita baca khusus Ruth, ya, khusus Ruth, kita baca di dalam pasal 1 ayat yang ke-16. Ini ayat yang luar biasa muncul di dalam kitab Ruth, pasal 1 ayat 16. Mari kita buka, saya bacakan, kita boleh perhatikan. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Karena Ruth ini adalah perempuan Moab. Di latar belakang tadi saya sudah menjelaskan kehidupan bangsa Moab yang jauh dari Tuhan. Dan Ruth awalnya dia menyembah para allahnya, karena bangsa Moab menyembah berhala. Namun kita melihat ungkapan Ruth yang luar biasa, dia mendeklarasi imannya. Padahal mertuanya udah bilang, pulanglah ke bangsamu, ke Allahmu. Tapi dia tidak pulang. Dan dia mendeklarasi imannya, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menantu yang tua, ya, Orpa, akhirnya dia pulang kepada bangsanya. Dia pun dari Moab. Dia pulang kepada para allahnya. Dia tidak mengikuti teladan daripada Ruth yang mendeklarasikan iman yang berkelanjutan, yang kontinu sampai akhir hidupnya. Jadi tetap beriman di tengah penderitaan, ya. Tetap beriman di tengah penderitaan. Bahkan kalau kita baca di pasal 4 ayat 15, iman Ruth yang bertumbuh mencakup kasihnya kepada Naomi. Makanya banyak buku yang ditulis oleh banyak penulis tentang hubungan keluarga yang penuh kasih, hubungan menantu dan mertua, ya, yang begitu luar biasa. Bagaimana Ruth dicatat di pasal 4 ayat 15 sana dengan jelas, Ruth mengasihi Naomi, mama mertuanya. Orang yang beriman tentunya menyatakan tindakan imannya juga lewat perbuatan kasihnya kepada orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tekankan di bagian ini. Mari kita baca bersama-sama penekanan di bagian ini. Yang pertama, mari kita baca 1, 2, 3. Milikilah iman yang sungguh kepada Kristus. Tetaplah beriman sekalipun mengalami pergumulan dan kemalangan hidup.
peliharalah iman dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Inilah yang diungkapkan di dalam buku Charles Swindoll. Dia berkata di sana, iman itu artinya menyadari kasih Allah yang tak terduga untuk kita ketika kita berjalan melewati gurun berduri. Sekalipun melewati gurun berduri, tetap menyadari bahwa kasih Allah dinyatakan. Itulah iman untuk kita terus berjalan di dalam kekuatan kasih Allah. Yang kedua, bagaimana rahasia mengubah kemalangan, pergumulan menjadi sukacita dan juga kemenangan, yaitu Allah sebagai pemelihara umatnya. Karena aktor utama, pemeran utama kita perut itu adalah Allah. Rencana Allah lah yang tergenapi, rencana Allah lah yang terrealisasi. Maka kita perut memiliki tujuan untuk menggambarkan pemeliharaan Allah, pemeliharaan ilahi. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Allah sebagai pemelihara. Rut 2 ayat 12. Rut pasal 2 ayat 12. Saya buka, Bapak Ibu boleh perhatikan. Saya bacakan ya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi Rut, dia berlindung di bawah sayap Allah, dikatakan di bagian ini. Dia bukan hanya beriman, tetapi dia datang berlindung di bawah perlindungan sayap Tuhan. Inilah tempat yang paling aman, yaitu berlindung di bawah sayapnya. Jadi bukan lagi dengan kekuatannya, bukan lagi dengan perlindungan bangsanya atau Allah, para Allahnya. Makanya di sini saya tekankan Rut melepaskan jaminan perlindungan dari keluarganya sendiri di Moab, dari para Allahnya, tetapi dia berlindung di bawah pemeliharaan Allah, datang kepada Tuhan sebagai sumber perlindungan, di mana sumber perlindungan itu tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nyata ada pertolongan Tuhan atas Naomi, atas Rut. Itu di dalam Rut pasal 4 ayat 14. Di sana diungkapkan, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Tadi di awal saya katakan kelihatannya belum ada jalan keluar, tetapi di pasal 4 nyata Tuhan menolong Naomi dan Rut. Kalau kita baca di dalam pasal 1 ayat 13 dan ayat 21, ini pikiran Naomi ya. Waktu pergumulan itu bertubi-tubi datang, apa yang dipikirkan Naomi? Dia berpikir Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan udah tinggalkan saya. Tuhan udah jauh. Dia tidak lagi menolong saya. Dia berpikir juga bahkan Tuhan menentangnya. Tuhan memberikan malapetaka dalam hidupnya. Itu tadi saya katakan, memang kehilangan orang yang kita kasihi tidaklah mudah. Kita pasti menangis karena kita udah bertahun-tahun lalu kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi kita melihat di sini bahwa Allah memperhatikan umatnya, menolong umatnya. Walaupun umatnya sering berpikir Tuhan tidak menolong, Tuhan menentang saya, tapi di bagian akhir Naomi baru menyadari. Dia menyadari ternyata Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia baru menyadari ternyata Tuhan tidak menentang dia, tetapi Tuhan memperhatikannya.
Tuhan bekerja melalui orang lain untuk menolongnya. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yakinilah pertolongan Tuhan. Yakinilah akan pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan sumber pertolongan. Amin. Nanti kalau saya bacakan ini, Bapak Ibu boleh berkata amin gitu ya, sebagai ungkapan keyakinan iman kita bahwa hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Tuhan mampu mengubah situasi. Yang pertama, mengubah kehilangan menjadi berkat. Amin. Mengubah yang buruk menjadi baik. Amin. Mengubah kemalangan yang suram menjadi berakhir dengan penyelesaian yang indah. Amin. Mengubah pergumulan dan kesedihan menjadi sukacita dan kemenangan. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan sumber pertolongan umatnya. Penekanan di bagian ini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadikanlah Allah sebagai pemelihara, sebagai tempat perlindungan, dan sebagai sumber pertolongan. Sebab hanya Dialah Allah, sang pemelihara, tempat perlindungan, dan sumber pertolongan. Tidak ada yang lain. Hanya Dialah sumber pertolongan, pemelihara, tempat perlindungan umatnya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga yaitu adanya kasih yang menebus. Inilah rahasia ya yang diungkapkan oleh kebenaran firman, adanya kasih yang menebus. Makanya tema kitab Rut itu kasih yang menebus. Ada teologi yang muncul dalam kitab Rut kalau kita mempelajarinya. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Bagaimana Rut dari latar belakang yang bukan penyembah Tuhan, penyembah berhala, dari latar belakang keluarga yang hancur, hubungan seks, ya, orang tua dengan anak, tetapi bicara kasih setia Tuhan itu menjangkau bukan hanya orang Israel tetapi seluruh bangsa. Allah menyatakan rencananya dengan cara yang tidak terduga. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam pasal 4 ayat 3 dan juga ayat 7 sampai 10, Tuhan memakai Boas di sini. Boaslah yang menebus keluarga Elimelek atau membeli keluarga Elimelek dan keturunannya, termasuk menebus Rut. Ya, coba kita baca di dalam pasal 4 ayat 5 dan juga ayat yang ke-10. Pasal 4 ayat 5 saya bacakan ya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Ayat 7 Bapak Ibu. Ayat 7 berkata, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja ya yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Sampai ayat yang terakhir di ayat 17. Memang ada kerabat Rut yang lebih dekat yang sebenarnya berhak menebus. Tetapi kalau dia tidak bersedia, maka Boas bersedia. Dan dalam peristiwa ini kerabat yang paling dekat memang tidak bersedia menebus, maka Boaslah yang menebus. Dan di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Boas itu artinya kekuatan. Dia menebus dalam dua hal. Dia menikahi Rut, dia menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Dia menebus juga tanah keluarga Elimelek dan Naomi. Dan Rut ini adalah seorang asing,
tetapi dia menerima perhatian dan belas kasihan. Boas sebagai penebus kerabat. Ya, ini ada di dalam pasal 4 ayat 9 dan yang ke-10. Kita memperhatikan melalui penebusan Boas ini, maka Rut dan keturunannya menjadi nenek moyang Daud. Rut yang tadi bangsa kafir, tetapi akhirnya dia dipakai oleh Allah di dalam kasih setia Tuhan, sehingga Rut dan keturunannya menjadi nenek moyang Daud dan masuk dalam daftar silsilah Yesus Kristus. Karena dalam hal ini Bapak Ibu, Boas itu sebagai penebus kerabat merupakan tipologi dari penebusan Kristus. Tipologi itu diungkapkan di sini ya, dihubungkan dengan pemakaian kata tupos itu dalam bahasa Yunani, atau tipe yaitu di dalam Korintus ya, berarti contoh, teladan, gambaran, pola. Tipologi memiliki dasar dalam sejarah dan berasal dari Alkitab sendiri. Jadi Boas ini adalah tipologi Kristus yang menebus umatnya. Menebus juga dalam dua hal, melalui iman dan penebusan dalam Kristus, memulihkan hidup dari masa lalu yang buruk. Dua hal itu memelihara hidup dan nama kita dari kebinasaan. Jadi yang tadinya karena dosa kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan, tetapi oleh penebusan Kristus, maka nama kita terpelihara, ya, memelihara hidup kita, nama kita dari kebinasaan. Dan yang kedua, melalui penebusan Kristus memasukkan kita sebagai umat tebusan yang menerima warisan kekal dalam sorga. Juga di sini ya, memulihkan hidup dari masa lalu yang buruk. Ketika Kristus menebus kita, apapun masa lalu kita, seburuk apapun, maka Tuhan bisa mengubahnya, sehingga hidup kita diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan, dan bisa menjadi berkat. Sampai akhirnya dari latar belakang yang buruk kehidupan Rut, Tuhan pakai kehidupannya dalam karya penebusan yang dilakukan melalui Boas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pelancong yang telah menjelajahi banyak tempat. Ya, dia menikmati hidup yang bebas. Pada waktu itu, waktu dia di sebuah kota di Inggris, dia melihat ada orang menjual sangkar burung dengan burung yang indah ada di dalam sangkar itu. Ternyata seorang pelancong ini dia pernah di penjara 2 kali. Dia merasakan bagaimana kehidupan di penjara. Maka dia datang ke toko itu. Lalu dia bertanya berapa harga sangkar burung dan burung yang ada di dalamnya. Dan akhirnya dia membeli satu. Lalu setelah itu, setelah dia pergi, dia membuka pintu sangkar itu dan membiarkan burung itu terbang dengan bebas. Ini ilustrasi yang disampaikan oleh John Ritchie di dalam bukunya, menggambarkan bahwa sesungguhnya hidup kita yang terikat dengan dosa, yang terikat juga dengan kutuk kematian, dibebaskan dalam penebusan Kristus di dalam Efesus 1 ayat 7 oleh darah Yesus Kristus. Kita dikuduskan, kita dibebaskan, dan kita dimerdekakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini. Orang percaya yang berjalan dalam kebenarannya tidak terlepas dari penderitaan. Tidak terlepas dari penderitaan. Pengalaman yang pahit dan manis selalu hadir dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa tidak mampu, tidak sanggup. Bahkan ada orang yang merasa mau menyerah dan putus asa. Tapi ingatlah, namun percayalah bahwa Allah hadir dan berdaulat dalam kehidupan manusia. Percayalah Dia dengan penuh kasih turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita pada masa sulit. Tetap beriman Bapak Ibu dan memeluk salib Kristus di tengah penderitaan.
dan akan menghadirkan kuasa Allah untuk mengubah pergumulan dan kemalangan menjadi sukacita dan kemenangan. Dan saya catat di sini juga Allah sebagai pemelihara. Dia tempat perlindungan, dia sumber pertolongan yang mengubah pergumulan dan kemalangan menjadi sukacita dan kemenangan. Dan yang terakhir, kasih setia Tuhan dalam karya penebusan Kristus mengubah pergumulan dan kemalangan menjadi sukacita dan kemenangan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, apapun keadaan kami, biarlah kami tetap beriman di tengah penderitaan, memeluk salib Yesus seumur hidup kami, menyatakan bakti kami untuk terus mengikut Tuhan. Dalam keadaan apapun kami memandang hanya kepada Tuhan, dan kami mempercayai pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan, bahwa Tuhan tempat perlindungan kami, Tuhan sumber pertolongan kami, tidak ada yang lain. Dan di dalam kasih setia Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kami memperoleh bagian di dalam kekekalan. Ada pengharapan yang sempurna. Terima kasih Bapa, materaikan firman dalam hidup kami. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.